anggota Komisi 10 sudah menyampaikan, pimpinan juga sudah menyampaikan pendapat dan saran. Selanjutnya kami persilahkan Pak Menteri untuk menyampaikan tanggapan dari pertanyaan, kemudian saran serta pendapat yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10. Jadi sudah banyak sekali Pak Menteri. Ya, Waktu kita kurang lebih 17 menit. Mohon dimaksimalkan. Kami persilahkan. baik. Terima kasih pimpinan Komisi 10, pimpinan rapat Pak Lalu Adrian, Bapak-bapak, Ibu-ibu anggota Komisi 10 yang saya hormati. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas tanggapan, masukan, saran, kritik yang telah disampaikan terkait Pembuktian sejarah. Mohon Pamdal untuk Pamdal. terima kasih. Ya, saya rasa cukup ya. Cukup. Ya, tolong kembali ke tempat masing-masing. Bawa sisa-sisa yang baru. Ya, cukup. Pamdal tolong diamankan. Pamdal tolong diamankan. Cukup. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Pamdal tolong diamankan. Kami persilakan Pak Menteri untuk Baik. lanjutkan. Terima kasih. Pertama tentu terkait dengan anggaran. Ya, saya kira menyangkut masalah anggaran ini kita telah bicara dengan Kementerian Keuangan, pagu indikatif yang diberikan kepada semua KL ini memang hanya kebutuhan dasar. Ini menurut informasi dari Sekjen yang juga dengan tim yang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Jadi hanya kebutuhan dasar terkait dengan belanja pegawai dan belanja operasional. Nah, telah dilakukan juga trilateral meeting untuk pengajuan tambahan anggaran ini pada tanggal 22 Mei untuk meminta tambahan sesuai dengan tadi yang telah kami sampaikan 4,9. Jadi tentu ini memang sesuatu yang sangat penting sekaligus menjawab beberapa pertanyaan mungkin tidak secara kronologis gitu ya. Tapi banyak tadi tanggapan masukan yang terkait dengan anggaran. Jadi kita harapkan tentu pagu indikatif ini memang bukan yang final, tetapi pola yang diberikan oleh Kementerian Keuangan hanya memberikan pagu indikatif yang sangat dasar sekali terkait dengan belanja pegawai dan belanja barang ya. Nah, maaf. Jadi belum ada program, belum ada kegiatan. Nah, ini yang kemudian dilanjutkan dengan trilateral. Tentu saja ini bukan refleksi dari postur anggaran yang sesungguhnya. Nah, nanti kita akan memaksimalkan tentu saja sesuai dengan prioritas-prioritas pemerintah sekarang ini. Dan terkait dengan realisasi, sebagaimana tadi telah juga kita maklumi bersama, realisasi anggaran ini karena blokir baru dibuka pada bulan Mei, tentu saja belum maksimal. Dan juga memang ada beberapa pendekatan kita ini terkait line base dan juga performance base dalam budgeting kita. Kita memang berada di dalam satu rezim anggaran yang line base budgeting gitu ya. Bagaimana menghabiskan anggaran secepat-cepatnya. Nah, kita ingin di Kementerian Kebudayaan selain tentu penyerapan anggaran itu penting, tetapi bagaimana performance lebih penting lagi ketimbang penyerapan anggarannya. Karena saya kira kalau menyerap anggaran saja sih saya kira sangat mudah. Nah, tetapi bagaimana performance-nya gitu. Jadi performance based budgeting ini menurut saya juga sangat penting dan saya ke dalam kepada semua rekan-rekan di eselon 1, eselon 2, performance based ini harus melebihi dari target gitu, bukan mengurangi dari target.
termasuk di dalam pola awal itu dengan adanya public-private partnership, dengan anggaran yang bisa kita efisiensikan, misalnya kalau kita bisa merenovasi, merevitalisasi satu situs budaya, tapi kalau kita bisa efisienkan mungkin bisa jadi 5 situs cagar budaya, kira-kira begitu. Jadi lebih banyak kita ingin menekankan juga performance base budgeting kita supaya hasilnya itu lebih banyak. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, sesuai dengan amanah dari Bapak Presiden, bagaimana kita mengefisienkan anggaran tetapi impact-nya lebih besar daripada anggaran yang ada. Jadi bukan hanya sekedar menghabiskan anggaran saja. Lalu terkait dengan gerakan seniman masuk sekolah, saya kira ini sudah cukup banyak. Belajar dengan maestro juga sudah berjalan. Dana Indonesiana, terkait dengan dana Indonesiana, kita berusaha untuk mempermudah dana Indonesiana ini. Memang cukup banyak komplain, cukup banyak keluhan dari kalangan seniman, budayawan, pegiat-pegiat budaya, terutama kesulitan secara administratif mereka menyampaikan kesulitan-kesulitan tersebut. Nah, jadi kita berharap ini karena ini bernegosiasi juga dengan LPDP dari Kementerian Keuangan untuk mempermudah dan memperbanyak. Dan kita memang harapkan lebih inklusif, lebih transparan. Semua penerima dananya juga akan kita tayangkan di website gitu ya. Dan juga kita berusaha menayangkan yang lama juga, yang lama-lama, yang dulu-dulu. Karena banyak penerimanya itu memang ini dana ini kurang terserap karena kesulitan-kesulitannya tadi. Jadi kita akan tayangkan siapa saja penerima dana Indonesiana dari awal sampai tahun 2024, kemudian yang baru ini yang baru dibuka sampai berikutnya. Siapa saja dan jumlahnya berapa. Nah, dan kita akan buat laporan ini sehingga ada akuntabilitas di mata publik dan transparan. Ya, sehingga tidak ada keanehan-keanehan, penyelewengan-penyelewengan di dalam penggunaan dana Indonesiana ini. Karena keluhan-keluhan yang kita dapatkan dari berbagai pihak. Kemudian juga terkait dengan pegawai yang tadi disampaikan oleh Pak Boni, kita memang juga mengalami hal yang sama. Ada yang pegawai yang diterima di kita, tetapi mereka kemudian masuk di tempat yang lain. Ini saya kira ada anomali dalam proses P3K ini. Jadi yang sudah lulus passing grade dan memenuhi formasi dan diterima pada posisi yang diterima. Jadi ada yang di kita, tapi ada yang juga di luar kita. Padahal kita juga membutuhkan. Tetapi ini anomali ini yang memang terjadi di semua KL mungkin ya, terkait dengan P3K ini. Nah, jadi apa ada istilahnya tuh jalur optimalisasi diterima tapi tidak pada posisi yang dilamar, tapi di posisi yang masih kosong. Nah, ini kebijakannya bukan di Kementerian Kebudayaan, kebijakannya di BKN, di kepegawaian. Jadi jalur optimalisasi itu mungkin yang akhirnya bagaimana menyerap dulu mereka, tetapi tidak di kita. Padahal kita justru membutuhkan. Misalnya saja termasuk juru pelihara dan lain-lain yang memang kita ingin tingkatkan. Karena di juru pelihara kita ini gajinya atau honornya, bukan gaji ya, itu terlalu rendah. Kalau tidak salah, Tadinya 1 juta, sekarang 1,3. 1 juta rupiah sebulan, gitu ya. Kemudian sekarang menjadi 1,3 juta rupiah. Bayangkan, ini ada yang menjaga situs-situs budaya yang sangat penting gitu ya. Dan kita berusaha untuk P3-kan mereka itu, tetapi mungkin baru berapa persen ya kita datanya. Jadi kita berusaha agar mereka mendapatkan satu remunerasi yang layak sebagai juru pelihara situs-situs yang sangat berharga bagi kita.
Lalu kita juga yang soal menyangkut masalah adat ya, tentu saya kira kita melakukan berbagai kegiatan advokasi di komunitas adat dan juga nanti mungkin laporan-laporan itu ada hal-hal yang lain yang bisa dilakukan. Dan yang paling banyak tentu saja komentar, masukan, kritik tentang penulisan sejarah. Saya ingin menegaskan lagi di forum yang sangat penting ini. Oh ya, sebelumnya mungkin soal repatriasi. Sebelum ke sejarah, soal repatriasi ini kita lakukan dan saya sudah bertemu dengan Menteri Kebudayaan Belanda secara bilateral dan kita meyakinkan kepada Menteri Budaya Belanda untuk mengembalikan artefak-artefak terutama di masa kolonial. Itu memang mereka juga membentuk satu tim yang namanya adalah CCC, singkatan dari Colonial Collection Committee. Jadi Komite Koleksi Kolonial. Nah, dan kita juga sudah membuat satu tim repatriasi yang tentu saja proses upaya untuk repatriasi ini sebenarnya sudah panjang. Bahkan dari awal kemerdekaan sudah dimulai. Nah, tetapi baru sebagian kecil saja yang bisa kita kembalikan. Nah, kita ingin meneruskan ini termasuk dengan benda-benda bersejarah yang sangat penting untuk dikembalikan dari Belanda. Misalnya yang terkait dengan pahlawan-pahlawan nasional kita di Ponorogo, Teku Umar, kemudian Imam Bonjol, itu semua memorabilianya dan sebagainya. Dan juga sebenarnya artefak-artefak digital yang berupa naskah dan manuskrip yang jumlahnya cukup banyak. Artefak-artefak yang terkait dengan manuskrip ini mereka belum mau mengembalikan karena masih ada perdebatan di dalam komitenya mereka itu terkait dengan bedanya antara yang manuskrip atau naskah dengan yang tangible seperti arca dan lain-lain atau keris atau benda-benda yang lain. Jadi mereka mau mengembalikan dalam bentuk digital. Kita tetap meminta secara fisiknya, tetapi mereka baru mau mengembalikan itu secara digital. Nah, kita berupaya untuk meneruskan ini dengan Kementerian Belanda. Menteri Belanda mengatakan pada prinsipnya semua barang yang bukan milik kami akan kami kembalikan. Itulah sikap dari Menteri Belanda setelah kita sampaikan keinginan-keinginan kita. Dan ini saya kira satu hal yang sangat menguntungkan kita juga. Lalu sebelum ke sana juga saya kira ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi, terutama terkait dengan museum tadi. Kita ingin memperbaiki memang sejumlah museum, tetapi yang terutama adalah Museum Majapahit ya. Sekarang ini namanya tadinya adalah Pusat Informasi Majapahit. Kita selalu membesar-besarkan Majapahit, bukan membesar-besarkan, memang besar sekali peradaban itu. Tetapi kita tidak mempunyai museumnya. Nah, yang ada adalah Pusat Informasi Majapahit di Trowulan. Total museum yang sekarang ada di Indonesia itu sekitar 469 museum, terdiri dari museum pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan swasta maupun pribadi. Nah, sekarang ini yang mendapatkan DAK itu adalah museum provinsi dan kabupaten kota. Sesuai dengan grade-nya. Grade A itu 2 miliar, grade B itu adalah 1,5 miliar, grade C itu 1 miliar. Dari situlah kemudian museum-museum provinsi, kabupaten kota itu bisa hidup melalui event. Ini adalah untuk yang non-fisik. Sementara fisiknya harusnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi, kabupaten kota. Nah, namun ada juga yang perhatiannya berlebih, ada yang perhatiannya cukup, ada yang perhatiannya kurang, kira-kira begitu.
Begitu juga dengan taman-taman budaya yang ada di provinsi kabupaten mendapatkan DAK itu dengan urutan yang sama, dan di Kementerian Kebudayaan kita yang melakukan gradingnya A, B, C itu yang A, B, dan C sama kira-kira 2 miliar, 1,5 miliar, dan juga 1 miliar kurang lebih. Nah, kita berharap di daerah-daerah melakukan hal yang sama. Tadi ada pertanyaan juga terkait dengan di daerah ini. Jadi kami berkoordinasi sekarang dengan Kementerian Dalam Negeri. Saya juga sudah bicara di depan para gubernur, wakil gubernur, para bupati, wakil bupati dalam berbagai kesempatan untuk memaparkan program-program Kementerian Kebudayaan baik di Magelang, retreat maupun di IPDN kemarin untuk gelombang kedua dari retreat kepala daerah terkait hal-hal ini. Dan sebagian besar kalau kita lihat mereka umumnya sangat responsif untuk mengembangkan kebudayaan di daerah masing-masing dengan membuat ada yang dinas kebudayaan maupun kegiatan-kegiatan budaya, festival, dan sebagainya. Jadi ini adalah hal-hal yang terkait dengan pertanyaan, masukan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin sekalian. Nah, terakhir terkait dengan sejarah. Jadi saya ingin menggarisbawahi kembali bahwa penulisan sejarah ini merupakan sebuah program, bukan satu program yang baru sebenarnya, tapi merupakan program kelanjutan. Pada periode lalu dibuat juga yang namanya kamus sejarah. Agak bermasalah kamus sejarah itu. Dan akhirnya memang diprotes. Karena ketika di dalam kamus sejarah itu, bahkan tokoh sekaliber Kiai Haji Hasyim Asy'ari saja tidak masuk. Gitu. Saya termasuk yang memprotes sebagai anggota DPR waktu itu. Malah tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia lebih banyak ditonjolkan. Itu bisa dibuktikan. Di sini masih ada ketika itu. Dan akhirnya direvisi. Nah, penulisan sejarah yang kita lakukan sekarang ini adalah penulisan sejarah yang memang tidak pernah dilakukan karena bukan kamus sejarah. Yaitu maksudnya belum dilakukan pada periode yang cukup lama. Kita sudah punya yang namanya Sejarah Nasional Indonesia yang merupakan produk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 75, 76 yang memimpin juga satu sejarawan hebat yang namanya Sartono Kartodirjo, ya. Kemudian tahun 80-an juga sudah ada penambahan pemutakhiran. Kemudian ada juga satu lagi namanya Indonesia dalam Arus Sejarah. Jadi gagasan untuk menambah sejarah itu karena terakhir sejarah kita itu ditulis adalah tentang era Pak Habibie. Di era Bu Mega tidak ada, di eranya Pak Abdurrahman Wahid tidak ada, di eranya Pak SBY tidak ada, eranya Pak Jokowi juga tidak ada. Jadi terakhir ditulis dalam sejarah dari Direktorat Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dulu yang kemudian hilang, dan sekarang baru setelah ada Kementerian Kebudayaan hidup lagi yang namanya Direktorat Sejarah. Ya, jadi setelah sekian lama hilang Direktorat Sejarah, kami pun termasuk yang waktu itu berusaha meyakinkan Pan-RB karena tadinya juga ditolak adanya Direktorat Sejarah ini. Jadi kami yang meyakinkan, akhirnya hiduplah Direktorat Sejarah setelah sekian lama Direktorat Sejarah ini hilang. Apakah kita tidak menganggap sejarah kita ini penting? Ya. Nah, karena itulah kita menjadikan Direktorat Sejarah ini harus menulis sejarah atau mengupdate sejarah yang selama ini tidak pernah terupdate. Nah, sejarah yang terupdate terakhir itu bahkan pemilu pun adalah tentang pemilu tahun 1997. Tidak ada di dalam catatan sejarah yang dibuat oleh pemerintah tentang pemilu tahun 99 misalnya. Tidak ada hasilnya apa, latar belakangnya apa.
Kemudian tidak ada pemilu tentang hasil-hasil pemilu dan juga kebijakan-kebijakan yang ditulis juga secara kronologis. Jadi ini adalah ya kita selalu mengutip bahwa sejarah ini penting, sejarah ini adalah bagian dari jati diri bangsa, bahkan kita selalu mengutip founding father kita ya, Bung Karno, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah dalam satu pidato yang sangat penting. Karena menurut saya justru kita ingin jangan sampai orang tidak tahu sejarahnya, terutama generasi baru, generasi muda. Nah, jadi sejarah, pertanyaan apakah harus ditulis atau kita lupakan saja sejarah kita? Ini adalah satu hal yang menurut saya penting untuk kita angkat dan didiskusikan dan sangat terbuka untuk didiskusikan. Karena kalau tidak, kita akan kehilangan jati diri di tengah arus informasi yang begitu luar biasa, apalagi dengan sosial media dan distorsi-distorsinya yang begitu cepat kalau tidak ada pelurusan dari berbagai macam informasi itu. Nah, jadi memang landasan dari penulisan sejarah ini karena ada kekosongan di dalam penulisan sejarah yang cukup panjang, 26 tahun. Kita tidak mempunyai sejarah yang ditulis secara kronologis. Dan harapan kita adalah sejarah ini ditulis dengan perspektif Indonesia sentris tentu saja. Dan perspektif Indonesia sentris itu adalah perspektif kepentingan nasional. Kepentingan nasional kita tentu saja berbeda, misalnya kalau kita bicara tentang kolonial, berbeda dengan Belanda yang waktu itu juga saya sampaikan. Dalam perspektif Belanda, Soekarno dan Hatta itu adalah ya lawan, ekstremis, teroris bahkan. Bung Tomo disebut juga teroris oleh Belanda. Ya, nah, tapi bagi kita pahlawan. Dan di Belanda sendiri sekarang cukup dinamis mereka melihat perspektif itu. Mereka juga baru mengeluarkan buku bahkan 11 jilid tentang 45 sampai 50, ya 2-3 tahun yang lalu. Dan mereka juga mulai merevisi misalnya tentang istilah-istilah. Kita menganggap tahun 45 sampai 50 itu adalah perang mempertahankan kemerdekaan. Tapi bagi Belanda ini adalah satu revolusi untuk melawan mereka. Makanya dalam istilah-istilahnya pun berbeda. Kita menyebutnya agresi militer Belanda pertama tahun 47, agresi militer Belanda kedua tahun 48. Tapi Belanda menganggap ini bukan agresi militer. Ini adalah aksi polisionil pertama, aksi polisionil kedua. Karena untuk mengamankan dan menertibkan kerusuhan-kerusuhan yang ada di Indonesia. Karena mereka menganggap Indonesia masih milik mereka. Ya, pada waktu itu. Setelah mereka terbebaskan dari Nazi dan memenangkan Perang Dunia Kedua. Dan ini cukup banyak saya kira update yang belum kita lakukan. Termasuk di masa-masa awal sejarah. Ini juga kita memang memperkenalkan istilah awal peradaban Indonesia atau awal sejarah. Kalangan arkeolog juga berdebat dalam hal ini. Para arkeolog tidak mau ada istilah baru. Mereka mau menyebutnya prehistorik. Tapi tidak semua arkeolog, ya ada beberapa. Prasejarah. Karena menurut mereka dalam textbook, prasejarah itu dimulai sampai adanya sejarah. Sejarah itu adalah ketika adanya tulisan pada abad keempat kalau di Indonesia. Berarti di Indonesia sejarah dimulai pada abad keempat. Sebelum abad keempat namanya prasejarah, kira-kira begitu. Nah, kami menginginkan karena Indonesia ini peradaban yang tua, maka kita ingin sebenarnya sejarah awal peradaban atau awal peradaban Indonesia itu dimulai dari paling tidak dari temuan-temuan itu 1,8 juta tahun yang lalu, sehingga membuat Indonesia ini adalah peradaban yang tertua di dunia atau salah satu yang tertua di dunia. Karena kenyataannya artefak-artefaknya memang demikian. Nah, sementara ini pihak-pihak Barat selalu menganggap kita ini muda, ya. Mereka menganggap kita ini peradaban muda. Sementara itu juga sudah ditemukan lagi di
Sulawesi Selatan di tahun 2020 rock art atau cave painting yang umurnya 40.000 tahun. Itu tahun 2014. Sekarang umurnya 51.200 tahun yang sudah dites dengan uranium series itu di Maros. Dan kemungkinan di Muna lebih tua lagi, umurnya 61.000 tahun. Jadi harus Interupsi pimpinan, ya. interupsi. Saya ingin Sebentar, Mas Boni mau apa ini menanggapi atau apa? enggak sedikit saja Pak Menteri, dengan segala hormat. Tadi mengenai kamus sejarah disinggung, itu editornya Profesor Dr. Susanto Zuhdi, editornya kamus sejarah itu yang tadi dipersoalkan. Dan Profesor Susanto Zuhdi sekarang juga menjadi editor proyek penulisan sejarah itu. Iya. Jadi saya pikir itu juga bagian dari masalah ya, saya pikir. Terima kasih. Ya, silahkan dilanjutkan Pak Menteri. Oke, jadi nanti saya akan ke sana. Jadi maksud saya adalah ada update-update dari berbagai macam informasi, temuan-temuan arkeologis yang sangat penting menunjukkan selain kekayaan budaya kita yang luar biasa, juga ketuaan peradaban kita. Sebenarnya ini yang mau kita tonjolkan. Termasuk beberapa temuan-temuan baru, misalnya dari situs Bongal di Sumatera Utara, tentang proses masuknya Islam, interaksi pada abad pertama Hijriah, abad ke-7, bahkan sudah ada juga artefak-artefak Bizantium di situ. Temuan dengan India, pengaruh dengan Cina yang saya kira sangat erat. Dan memang pada saatnya tentu ya yang namanya orang menulis belum selesai kalau kita publikasikan kan pada waktunya pasti akan diuji publik seperti yang kita harapkan. Mungkin dalam waktu dekat, dalam waktu singkat ini. Nah, selain itu tone yang kita harapkan di dalam sejarah ini adalah tone yang positif. Ya, apa yang dimaksud dengan tone positif ini sebenarnya bukan kita mau melupakan sejarah yang seperti misalnya tadi yang disampaikan. Ini tadi kesalahpahaman yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan penulisan sejarah ya. Kalau kita misalnya ada konflik etnis yang terjadi di Kalimantan. Kalau kita digging, ini kan akan bukan menjadi satu hal yang menurut saya menguntungkan bagi kepentingan nasional kita. Etnis A berkelahi dengan etnis B, bunuh-bunuhan. Atau ada religious conflict seperti tadi yang disebutkan oleh Bu Mercy di Maluku. Yang korbannya ribuan orang. Ya, 10.000 orang yang ada di sana. Apakah, kan kita harus, mungkin maksud saya bukan mau menggali siapa yang memulai dan lain-lain gitu ya. Tetapi hard fact-nya saja mungkin ya. Ini sebagai satu pelajaran, jangan sampai ini terjadi, terulang kembali. Saya kira begitu juga dengan kerusuhan Mei. Kerusuhan Mei itu kan suatu kerusuhan yang telah menimbulkan banyak korban. Korban jiwa, korban harta, termasuk perkosaan, ya. Nah, dan juga kita mengutuk, saya termasuk di dalam penjelasan karena itu sebenarnya saya bukan urusan soal penulisan sejarah, itu adalah pendapat saya pribadi soal itu. Soal massal itu, diksi massal. Kenapa? Massal itu sangat identik dengan terstruktur dan sistematis. Ya. Ada perkosaan massal di Nanjing. Itu dilakukan oleh tentara Jepang terhadap Cina ketika itu. Itu luar biasa kejamnya. Begitu juga yang dilakukan oleh Serbia terhadap Bosnia. Di Nanjing itu korbannya diperkirakan 100.000 sampai 200.000. Di Bosnia itu antara 30.000 sampai 50.000. Nah, di kita ya saya tidak menegasikan bahwa itu terjadi dan saya mengutuk dengan keras, dan kalau ada fakta-fakta yang terkait hukum atau pendokumentasian, saya kira tidak ada masalah. Nah, semuanya kan ada fakta-faktanya, apa secara hukum dan final ya. Misalnya pelakunya di mana dan seterusnya. Saya kira perbedaan-perbedaan pendapat mungkin di dalam forum yang lain, bukan saya sebagai Menteri Kebudayaan, saya siap sebagai seorang sejarawan juga dan seorang peneliti untuk mendiskusikan ini dan sangat terbuka, dan saya sudah diskusi ini 20 tahun lebih ya, dengan mengkonfrontasi ini di televisi, di berbagai tempat, tidak denial
Sama sekali ini tidak ada urusannya dengan denial. Dan kita sangat menghormati. Bahkan di dalam buku sejarah itu, soal pergerakan perempuan itu luar biasa. Dan peran perempuan itu, kalau tidak salah, mereka, dan saya juga tidak ikut menulis, dan saya tidak ikut mengarahkan. Yang menulis buku sejarah ini adalah tentu para sejarawan yang mempunyai background profesi di bidang sejarah, ya. Mereka yang memang doktornya di bidang sejarah, guru besarnya di bidang sejarah, dari 34 provinsi, dan jumlahnya 133. Tidak ada, silakan tanya kepada mereka, apakah saya melakukan intervensi? Ini harus masuk, ini tidak. Bahkan saya di eranya Bung Karno saja, saya katakan, apakah di era Orde Lama itu ada istilah Orde Lama? Kan tidak ada. Jadi tone-nya kita positif juga, mengembangkan termasuk pencapaian di dunia internasional yang luar biasa dengan konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok dan lain-lain gitu ya. Begitu juga yang lain-lain. Kita berharap sejarah ini sebagai pemersatu bangsa kita gitu dari berbagai macam perbedaan. Dan kita mempunyai kelemahan-kelemahan. Ada etnik konflik kita pernah mengalami di Sanggauledo, di Kalimantan, di Sampit, di berbagai itu. Panjang juga sejarah etnik konflik kita. Ada religious konflik, itu juga satu kenyataan. Seperti yang terjadi di Ambon, awal reformasi dan seterusnya. Tetapi kan kita tidak ingin terpengaruh oleh narasi yang justru memecah belah kita gitu. Termasuk saya kira harus diakui apa yang sudah menjadi data-data fakta-fakta hukum, dan kita mungkin perlu ketelitian, akurasi yang lebih dalam. Ya, saya tidak ingin memperpanjang. Misalnya sebagai contoh, pada awal-awal reformasi di dalam perdebatan pada waktu itu, ini silakan baca ini majalah Tempo yang baru terbit pada waktu itu. Tahun 98. Dibaca di sini dan bisa dikutip. Bagaimana mereka juga melakukan, kalau tidak salah seorang wartawannya mengatakan investigasi 3 bulan soal perkosaan massal itu. Ada kesulitan. Sidney Jones mengatakan tidak ketemu satu orang pun korban. Sidney Jones ketika itu. Kemudian memang ada data dari TGPF. Data ini saya punya dan saya sudah baca di tahun 98. Ya, data TGPF ini, dan saya punya bundelnya lebih lengkap. Dan cukup banyak. Kita bisa berdebat. Kalau ada, kita harus kutuk dan kita harus kecam dan harus orang yang melakukan itu harus ada. Tapi ketika itu juga jangan sampai kita masuk dalam narasi adu domba dari kekuatan asing ketika itu, yang memang ingin memframe. Misalnya sebagai contoh, dalam salah satu tulisan ditulis, sebelum melakukan perkosaan massal, mereka meneriakan Allahu Akbar. Ada, ini ditulis di majalah Tempo. Ini kan mau mengadu domba. Begitu juga mereka yang melakukan perkosaan massal itu berambut cepat. Arahnya ke militer. Kita tidak ingin ini menjadi narasi adu domba dan kita kemudian mengenyamnya tanpa ketelitian gitu. Pendokumentasian yang kokoh. Itu masalahnya. Tapi kita harus akui bahwa jelas itu ada perkosaan dan itu terus terjadi juga. Ya, tetapi secara hukum kita sulit untuk mendapatkan misalnya pengadilannya gitu. Kan penembakan Trisakti ada fakta hukumnya, ada pelakunya, apa yang lain-lain juga begitu. Semuanya ada. Nah, ini yang kemudian menjadi final. Jadi kita tidak ingin narasi ketika itu. Apalagi waktu itu juga dimuat di berbagai situs seolah-olah perkosaan massal, tapi foto-fotonya itu adalah foto-foto di Hong Kong, di Jepang, dan dari situs-situs. Di sini bisa dibaca. Ini masih tahun 98. Pertama kali Tempo ini kan dulu di Bredel. Baru 98 terbit kembali. Nah, di sini ada. Jadi kemudian ada juga di Far Eastern Economic Review tentang foto-foto yang ketika itu diambil dari situs-situs website. Jadi bukan di Indonesia. Itu ditulis oleh Jeremy Wagstaff. Nah, jadi ada hal-hal yang menurut saya perlu pendokumentasian yang lebih teliti gitu, supaya jangan sampai kita nanti menimbulkan satu hal yang memecah belah. Ini sebenarnya kita harapan. Dan memang
buku sejarah ini tidak membahas tentang Mei 98. Itu hanya satu snapshot karena hanya kecil. Kecuali kalau kita berbicara menjadi dalam gitu ya. Karena ini bicara dari satu arkeologi dan terusan dari era reformasi yang tidak ditulis itu, termasuk pencapaian pemilu dan lain-lain. Dan ini pasti diuji publik karena tidak ada yang perlu kita rahasiakan di sini. Izin Pak Ketua. Izin. Iya, gimana, Bu? Semakin Pak Fadlizon ini bicara, rasanya kenapa semakin sakit ya? Soal pemerkosaan. Mungkin sebaiknya nggak perlu di forum ini, Pak. Karena saya pas kejadian itu juga ada di Jakarta. Sehingga saya tidak bisa pulang beberapa hari. Tetapi ini semakin menunjukkan Pak Fadlizon tidak punya kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi korban perkosaan. Sehingga menurut saya penjelasan Bapak yang sangat berteori seperti ini, dengan mengatakan Bapak juga aktivis pada saat itu juga justru akan semakin membuat luka dalam. Singkat saja Pak, jadi intinya memang peristiwa itu terjadi. Persoalan kemudian ada beberapa catatan yang Bapak berikan tadi, mari. Terjadi, Bu. Saya Iya. mengakui. Iya, itu Saya yang mengakui. kemudian Bapak seolah-olah mengatakan Bukan, bahwa saya mengakui. Saya dalam penjelasan saya mengakui terjadi Pak peristiwa. Ketua, Pak Ketua. Sebentar, Bu. Sedikit, Jadi Pak Ketua. sebentar Sedikit, dulu. ya. Jadi tadi Pak Fadlizon sudah menjelaskan bahwa beliau sebenarnya mengakui perkosaan itu ada, Iya. tetapi ada diksi masal itu yang Ya, beliau informatoris pertanyakan. Pak Ketua soal diksi masal ini Pak Ketua. Bukan Kalau boleh. Ya makanya ini dijelaskan dulu sebentar, Ya. Bu. Ibu, Ini sudah dijelaskan, kita boleh interupsi sebentar informatoris. ya Ya. singkat Bu ya. Siap Pak. Saya ingin kita mengingat sejarah kasus Tribunal Court Yugun Ian Fu. Begitu banyak perempuan Indonesia yang diperkosa dan menjadi pampasan perang pada saat Jepang. Pada saat itu. Pada saat dibawa ke Tribunal Court, ada kasus, tapi tidak semua. Apa yang terjadi pada saat itu, pemerintah Jepang menerima semua. Ini pemerintah Jepang. Duta besarnya itu sampai begini. Terhadap kasus Jugun Ian Fu. Kita bangsa sendiri kenapa begitu berat menerima ini? Ini kalau saya bicara ini kita sakit Pak. Saya termasuk bagian juga yang ikut mendata itu testimoni sangat menyakitkan. Kita bawa itu testimoni dalam desingan peluru. Aduh, Bapak bicara dari tadi itu saya itu menahan, sangat menahan. Dan bukan cuma kasus kekerasan 98. Bapak bilang TSM, Bapak bilang tidak terima yang massal. Pak, kebetulan sebagian besar itu satu etnis. Ini kita tidak ingin membuka sejarah kelam itu. Satu etnis. Kalau dia sporadik, bisa siapa saja. Satu etnis, Pak. Banyak cerita, Pak. Pada saat kita dari aktivis Maluku, Papua, Aceh, masuk sebentar, Pak, sebentar. Pada saat bahwa seluruh testimoni kasus kekerasan seksual dari Maluku, Papua, dan Aceh, kita sementara juga membahas, mendengar langsung semua peristiwa pada saat itu dan baru saja tahun 98 itu rilis pertama dibuat. Bapak, dan ketika kita mendengar itu Pak, di luar kita hari itu bawa data-data kasus kekerasan seksual perempuan dari Aceh, Maluku, dan Papua. Kita 3 hari tidak tidur, tidak bisa makan karena terlalu kejam. Bapak bisa baca itu testimoni yang kami bawa. Baik, Iya, ini minta maaf kali. ya. Sangat terganggu. Apa susahnya menyampaikan? Bukan, Bu. Kalau SM dan soal massal, Pak. Bu. Satu kasus saja sudah banyak. Lebih dari satu Saya kasus sependapat. itu. Duh, Kalau- Pak, masih kalau- tanyakan Iya. SM dan massal. Sebentar dulu. Korbannya 52. maaf, Sebentar saya dulu. Itu manusiawi, Pak. Minta maaf. Ya, Bu Mercy saya rasa cukup ya, sudah tersampaikan pesan yang akan Ibu sampaikan. Silakan Pak. Ya. Jadi Menteri Bu untuk melanjutkan. Mercy, kalau saya minta maaf kalau ini terkait dengan insensitivitas, dianggap insensitif. Tapi saya sekali lagi
dalam posisi yang mengutuk dan mengecam itu juga. Dan ini tidak ada hubungan dengan kasus-kasus yang lain ya, karena maksud saya di Maluku atau di Aceh saya tidak tahu kejadian. Tapi jelas kita semua mengutuk hal-hal yang semacam itu dan mengecam segala macam kekerasan terhadap perempuan. Itu saya kira dalam posisi yang sama sekali tidak berbeda dalam soal hal itu. Nah, cuma secara spesifik tadi, kalau ada sedikit perbedaan pendapat terkait dengan diksi itu, yang menurut saya itu pendapat pribadi, ya, yang mungkin kita bisa dokumentasikan secara lebih teliti lagi ke depan. Ini adalah hal-hal yang mungkin bagian dari ya perbedaan-perbedaan data atau pendapat yang perlu kita lebih akurat lagi ke depan untuk mendatanya. Saya kira tidak ada maksud-maksud lain dan tidak ada kepentingan sebenarnya dalam hal ini untuk mereduksi kalau itu sudah menjadi sebuah kenyataan-kenyataan, apalagi ada dukungan dengan hukum. Dan memang orang-orang perpetrator ini, orang-orang pelaku yang semacam itu sampai sekarang pun saya kira harusnya bisa dihukum. Kalau misalnya memang bisa ditelusuri kelompoknya, pelakunya, kan masalahnya itu belum menjadi sebuah fakta hukum, kira-kira begitu. Jadi tidak ada maksud-maksud lain dan tidak sama sekali mengucilkan atau mereduksi, apalagi menegasikannya gitu. Terima kasih. Baik, saya rasa cukup ya Pak Menteri sudah menyampaikan tadi terkait klarifikasi dan penjelasan beliau. Dan poin yang kita bisa dapat di raker kita hari ini bahwa beliau juga secara pribadi menyampaikan bahwa mengutuk dan mengakui bahwa itu ada, tetapi diksi persoalannya adalah diksi massal itu tadi. Itu yang kita minta Itu pendapat dicabut. pribadi ya. Pendapat pribadi beliau. Itu yang kita minta Nanti mungkin dicabut. begini, ini kan agenda kita juga banyak, nanti kita punya forum sendiri dan bahkan waktu rapat sebelumnya kita juga sudah menyampaikan beberapa kesimpulan, salah satunya adalah mempercepat uji publik itu Pak Menteri. Nah mohon ini segera diagendakan agar persoalan ini tidak lari kemana-mana dan publik tidak resah dengan berbagai statement, berbagai pendapat dari masing-masing kita pribadi. Nah ini perlu segera segera dihentikan ini dan perlu ada klarifikasi, dan tadi Pak Fadlizon sudah mengklarifikasi untuk pendalamannya nanti mungkin tatkala teman-teman anggota memiliki data, fakta dan sebagainya, nanti kita buat forum sendiri untuk lebih mendalami persoalan penulisan sejarah ini. Dan ini sedang berlangsung, belum selesai ini Pak Menteri kan, sedang berlangsung. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita dengarkan bersama penjelasan dari